Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-8. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ternyata kehadiran kedua orang itu telah mengejutkan pula ketika orang yang sedang mengawasi istana kecil dari lereng bukit dengan rencana yang telah mereka susun di padukuhan terpencil itu. "Hei, siapakah mereka?" bertanya Kumboro kepada kedua kawannya. Gagak Wereng dan Nogo Poso mengerutkan keningnya. Kedatangan kedua orang itu benar-benar telah mengguncangkan setiap rencana yang telah mereka susun. "Dua orang bangsawan," desis Nogo Poso. "Gila, apakah mereka keluarga Pangeran Kuda Narpoto? Kita belum tahu pasti." Namun tiba-tiba Gagak Wereng berkata, "Kita tidak perlu mempertimbangkan banyak persoalan. Marilah kita potong perjalanan mereka yang tinggal beberapa langkah itu. Kita bunuh mereka di muka gerbang istana yang sudah pudar itu." Kumboro mengerutkan keningnya. Untuk beberapa lamanya ia merenung, sedang Gagak Wereng mendesaknya. "Ya, Kakang Kumboro, apakah kita menunggu mereka memasuki Rekol? Membunuh keduanya tidak sulit, tetapi dengan demikian kita sudah menumbuhkan persoalan lain di padukuhan ini. Kau sangka keduanya itu berdiri sendiri? Jika pada waktunya mereka belum kembali ke istananya, maka ayahnya, pamannya, kakeknya, dan prajurit-prajuritnya akan mencarinya. Tentu mereka tahu pasti bahwa anak itu pergi mengunjungi Raden Ayu Kuda Narpoto. Tetapi itu akan terjadi 1 atau 2 pekan mendatang. Sementara itu, kita sudah menghilang dari padukuhan ini. Kita sudah meninggalkan bekas di sini. Mereka akan menemukan ciri-ciri tentang kita semuanya dan segera menyusul ke padepokan dengan kekuatan yang tidak terlawan. Mungkin pasukan segelar sepapan dengan senopati-senopati pilihan dari Demak." "Tunggu!" tiba-tiba yang lain memotong. "Apakah kau sudah yakin bahwa keduanya termasuk keluarga Pangeran Kuda Narpoto?" "Memang masih harus kita yakinkan, tetapi demikianlah dugaanku." Sejenak ketiga orang itu terdiam. Mereka memandangi saja kedua orang bangsawan yang berkuda menyusuri jalan menuju ke istana kecil itu. "Kita yakin sekarang mereka pasti keluarga Pangeran Kuda Narpoto. Dan kita yakin sekarang bahwa kita tidak akan dapat begitu saja membunuhnya." Kumboro menggeram. Katanya, "Jadi apakah semua rencana kita harus batal?" Tidak harus batal. Kita akan mencari jalan yang paling baik untuk dapat melaksanakan semua rencana itu. Tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh kedua orang itu." "Mungkin, tetapi sudah barang tentu dalam waktu yang tepat. Atau barangkali mereka tidak akan terlalu lama tinggal di istana itu." "Baiklah, kita menunggu 2 hari lagi. Jika dalam waktu 2 hari ini keduanya tidak meninggalkan istana itu,
Kita harus segera bertindak. Tidak ada kesempatan yang akan terbuka kelak jika tidak sekarang. Kedua orang yang lain mengangguk-angguk sambil memandang kedua orang yang berkuda. Dengan acuh tidak acuh terhadap mereka bertiga itu, Nogo Poso berdesis. Mereka amat sombong. Aku sebenarnya ingin membunuhnya sekarang. Mungkin mereka belum tahu siapakah kita. Jika mereka besok atau lusa mendengar tentang anak Karangmojo yang lumpuh, buta dan tuli itu, tentu keduanya akan memperhitungkan kehadiran kita di sini. Jawab Kumboro. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi. Mereka memandang saja kedua orang yang semakin lama, semakin dekat dengan pintu gerbang istana kecil itu. Dalam pada itu, Raden Kuda Rupoko pun sekali-kali memandang ketiga orang itu dengan matanya, tetapi ia memang dengan sengaja memberikan kesan bahwa ia tidak mengacuhkan kehadiran ketiga orang di lereng bukit kecil itu. Kita langsung masuk ke halaman istana itu, Paman, bertanya Raden Kuda Rupoko. Surowilogo termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, memang sebaiknya demikian, Raden. Mungkin kedatangan Raden akan sangat mengejutkan, tetapi Raden akan segera dapat memberikan penjelasan, dan tentu Raden Ayu Kuda Narpodo akan senang sekali menerima Raden di istananya yang sudah menjadi suram itu. Raden Kuda Rupoko mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat, Paman. Mungkin aku akan mengejutkan Bibi, tetapi kemudian Bibi tentu akan sangat senang menerima kedatanganku. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi bagaimana jika Bibi nanti bertanya tentang Pamanda Pangeran Kuda Narpodo? Panji Surowilogo termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Raden jangan membuat Raden Ayu menjadi semakin muram. Sebaiknya Raden mengatakan saja bahwa Raden tidak mengetahui sama sekali masalah Pamanda Raden itu. Bibi tentu tidak akan percaya. Raden katakan saja bahwa Raden memang mendengar bahwa Pamanda telah pergi bersama kedua orang pangeran yang lain. Ya, Pamanda Pangeran Cemoro Kuning dan Pamanda Pangeran Sendang Parapat. Seterusnya Raden tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kedua Pamanda Raden itu. Raden Kuda Rupoko mengangguk-angguk ketika ia memandang tiga orang yang berada di lereng bukit itu. Dilihatnya ketiganya sedang meninggalkan tempatnya. Kita memang harus berhati-hati, Raden, berkata Panji Surowilogo. Aku mengerti, Paman. Mereka bukan orang-orang yang dapat diabaikan. Namun percayalah, mereka tidak akan dapat berbuat banyak atas kita. Kita bukan sebangsa anak Karangmojo yang menjadi lumpuh, bisu, buta, dan tuli. Untunglah, ada seseorang yang dapat mengobatinya. Seseorang yang harus masuk dalam hitungan kita. Panji Surowilogo mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu, mereka berdua semakin dekat dengan regol halaman yang mulai nampak gersang, meskipun masih tetap bersih. Kita berhenti di depan regol, berkata Raden Kuda Rupoko. Kenapa? Kita menunggu seseorang yang akan keluar dari regol itu. Tidak akan ada orang yang keluar dari regol. Kitalah yang harus masuk dengan hati-hati, agar jangan membuat penghuninya ketakutan. Raden Kuda Rupoko setuju. Karena itu, maka ketika mereka berada di depan regol, keduanya segera meloncat turun. Dengan hati-hati Panji Surowilogo membuka pintu regol itu dari luar perlahan-lahan. Diselarak, Raden.
desisnya. Kau dapat membukanya. Aku akan coba. Raden Kuda Rupoko menunggu sejenak. Panji Surawiloko dengan susah payah berhasil juga membuka selarak regol dari luar dengan menyusupkan tangannya di sela-sela daun pintu yang sudah renggang. Marilah paman, ajak Raden Kuda Rupoko. Panji Surawiloko menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian menutup pintu regol kembali sebelum mereka kemudian melangkah menuju tangga pendopo. Sepi sekali, desis Raden Kuda Rupoko. Ya, sepi sekali, sahut Panji Surawiloko. Untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu di pendopo. Pintu peringgitan pun ternyata tertutup pula, sedangkan pintu samping sebelah menyebelah pun masih juga tertutup. Dengan ragu-ragu, Raden Kuda Rupoko mengucapkan salam perlahan-lahan, namun semakin lama semakin keras, tetapi tidak seorang pun yang membuka pintu peringgitan di belakang pendopo itu. Apakah kita akan masuk ke halaman samping atau ke longkangan gandok? Apakah kiranya tidak akan mengejutkan sekali? Bertanya Panji Surawiloko. Itulah, jangan-jangan bibi menjadi pingsan. Tetapi bagaimanakah jika kedatangan kita tidak diketahui oleh Raden Ayu? Mungkin sehari penuh kita harus berdiri di sini sampai seseorang keluar dengan membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman. Baiklah, berkata Raden Kuda Rupoko. Pegang kendali kudaku, aku akan masuk lewat kelongkangan. Mudah-mudahan pintu samping itu tidak diselarak pula. Panji Surawiloko pun kemudian menerima kendali kuda Raden Kuda Rupoko yang dengan ragu-ragu pergi ke pintu di sisi kanan halaman istana itu. Perlahan-lahan ia mendorong pintu yang tertutup itu. Ternyata pintu itu tidak diselarak, sehingga perlahan-lahan pula pintu itu terbuka. Agar kedatangannya tidak mengejutkan sekali, maka Raden Kuda Rupoko sekali lagi mengucapkan salam, namun tidak seorang pun yang menyahutnya. Beberapa titik keringat telah membasahi punggungnya, tetapi Raden Kuda Rupoko terpaksa tersenyum sendiri. Rasa-rasanya ia memasuki suatu tempat yang sangat mendebarkan jantungnya. Beberapa langkah ia pun kemudian memasuki longkangan. Dilihatnya longkangan dan gandok sebelah kanan pun sepinya bukan main. Seolah-olah ia berada di dalam istana yang sudah bertahun-tahun kosong sama sekali. Namun telinganya yang tajam itu pun kemudian mendengar suara seseorang di belakang. Bahkan kemudian ia mendengar isak tangis. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Ketika kakinya hampir saja meloncat berlari ke belakang. Sambil menahan hati, Raden Kuda Rupoko berjalan dengan hati-hati menuju ke tempat suara tangis itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar langkah di dalam istana, dekat sekali dari tempatnya berdiri. Karena itu, agar ia tidak mengejutkan orang-orang yang ada di belakang, sekali lagi ia mengucapkan salam. Ternyata suaranya kali ini dapat didengar oleh penghuni istana itu. Dari dalam ia mendengar suara seorang perempuan. Siapa di luar? Aku, Kuda Rupoko. Kuda Rupoko? Aku belum pernah mendengar nama itu. Aku ingin menghadap Bibi Kuda Narpodo. Sejenak tidak terdengar suara apapun.
Agaknya perempuan yang menyahut tadi masih ragu-ragu. Namun kemudian terdengar pintu berderit. Perlahan-lahan, daun pintu butulan itu pun terbuka. Ketika sebuah wajah nampak dari balik daun pintu, dada Raden Kuda Rupoko terguncang. Wajah itu adalah wajah seorang gadis yang sangat cantik, Inten Prawesti. Sejenak kemudian bagaikan membeku, Inten Prawesti pun terkejut melihat anak muda dalam pakaian kebangsawanannya berdiri di longkangan. Ternyata Raden Kuda Rupoko segera berhasil menguasainya. Karena itu, maka ia pun segera bertanya, "Apakah aku berhadapan dengan Diajeng Inten Prawesti?" Iya, aku Inten Prawesti. Jawab gadis itu terbata-bata. "Aku adalah Kuda Rupoko. Aku ingin menghadap Bibi. Apakah Bibi ada di istana ini?" Ternyata hati Inten yang terguncang masih belum dapat ditenangkan. Karena itu, maka dengan gelisah ia menerima tamunya yang rasa-rasanya belum pernah dilihatnya. Ia tidak sempat mempersilahkannya masuk ke dalam, tetapi dengan tergesa-gesa ia berlari ke belakang mendapatkan ibundanya. "Ibunda, Desisnya. ada tamu di longkangan." "Tamu?" Ibunya menjadi heran. Sudah lama ia tidak pernah mendengar sebutan itu. Tamu. "Apakah benar kita menerima tamu?" Bertanya ibundanya pula. "Iya, tamu yang agak lain." Ibundanya menjadi ragu-ragu. Sejenak dipandanginya Nyi Upih yang sedang menangis. Tiba-tiba tangisnya terhenti. "Nyi, Berkata Raden Ayu Kuda Narpoto. jangan menangis lagi. Kita akan menerima tamu. Biarlah anak-anakmu ini terbaring tenang lebih dahulu. Agaknya mereka tidak apa-apa, hanya karena lelah yang amat sangat. Mungkin lapar dan haus. Biarlah mereka beristirahat." Iya, Gusti. Aku mengucapkan terima kasih tiada terhingga. Jika Gusti mengizinkan kedua anak-anakku yang menyusul aku ini tinggal di sini bersamaku. Ah, kenapa aku berkeberatan? Aku senang sekali mendapat kawan di istanaku yang sepi dan terpencil ini. Nyi Upih mengusap matanya. Kita mengucap syukur kepada Yang Maha Agung karena kedua anak-anakmu telah selamat sampai kepadamu. Meskipun wajahnya menjadi merah biru dan kakinya luka-luka. Setitik air mata telah mengembun lagi di mata Nyi Upih itu. Katanya, Bertahun-tahun mereka mencari aku. Rasa-rasanya mereka sudah menjadi orang yang paling hina. Tidak lebih baik dari pengemis di sepanjang jalan kota raja. Pakaian compang-camping, tubuh yang rusak. Tetapi mereka selamat. Nyi Upih mengangguk-angguk. Sementara Inten Prawesti menggamit ibundanya sambil berbisik. Tamu itu masih berdiri di longkangan. Sebenarnya lah, Raden Kuda Rupoko masih berdiri di longkangan. Ia justru menjadi gelisah. Kenapa Inten itu juga belum juga mempersilahkan masuk atau naik ke pendopo. Namun sejenak kemudian, muncullah seorang perempuan yang lain. Seorang yang sudah melampaui pertengahan umurnya.
Demikian perempuan itu muncul di muka pintu, maka Raden Kudarupoko pun segera meloncat maju. Dengan serta-merta ia berjongkok sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bibi, baktiku bagi bibiku Danarpoto. Anak muda, Berkata Raden Ayu. siapakah sebenarnya kau ini? Aku masih belum pernah melihatmu dan aku belum pernah mengenalmu. Ampun Bibi, mungkin Bibi belum pernah mengenal aku. Atau barangkali Bibi sudah melupakan aku. Aku adalah Kudarupoko, putra ayahanda Pangeran Linggarwatang. Putra Pangeran Linggarwatang? Jadi kau putra Kang Mas Linggarwatang? Ya Bibi. Raden Ayu Kudanarpoto mengusap kepala anak muda itu. Setitik air mata nampak di pelupuknya. Namun Raden Ayu Kudanarpoto tidak menangis. Inten, Panggil Raden Ayu Kudanarpoto. kemarilah. Ini adalah saudara sepupumu, Kudarupoko, putra pamanmu Pangeran Linggarwatang. Lalu katanya, Marilah Kudarupoko, masuklah. Apakah kau datang seorang diri? tidak Bibi, aku datang bersama Paman Panji Surowilogo. Oh, Tetapi keningnya berkerut. aku belum pernah mendengar nama itu. Mungkin belum Bibi. Paman Panji Surowilogo adalah salah seorang perwira dari Demak. Oh, Raden Ayu Kudanarpoto mengangguk-angguk. di mana Panji Surowilogo sekarang? Di depan Bibi, di tangga pendopo. Marilah, kalian harus kami terima dengan penuh kehormatan. Sudah terlalu lama kami hidup terpencil dari sanak kadang. Demikianlah, maka Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo itu pun kemudian diterima dengan segala senang hati. Nyi Upih pun kemudian sibuk mempersiapkan hidangan bagi kedua tamu tuanya itu. Sementara itu, Inten Prawesti mondar-mandir menghidangkan hidangan ke pendopo. Apakah tamunya masih muda, Tuan Putri? Bertanya Nyi Upih. Yang seorang Nyai, yang seorang sudah separuh baya, yang seorang adalah putra Pamanda Pangeran Linggarwatang, sedangkan yang seorang adalah pengiringnya, seorang senopati dari Demak. Apakah kau belum pernah mengenalnya? Yang sudah aku kenal adalah Pangeran Linggarwatang itu sendiri dahulu. Tetapi aku belum pernah melihat orang yang bernama Pangeran Surowilogo. Bukan pangeran, Nyai. Oh, Nyi Upih mengangguk-angguk. tentu seorang anak muda yang tampan. Ah, dari mana kau tahu? Pangeran Linggarwatang adalah seorang pangeran yang tampan, gagah, tinggi dan tegap. Sedang Raden Ayu adalah seorang perempuan yang sangat cantik, juga bertubuh tinggi semampai. Nah, apakah putranya tidak akan menjadi seorang yang gagah, bertubuh tinggi dan berdada bidang, sedang wajahnya adalah wajah yang cerah dan tampan? Tetapi Kudarupoko tidak begitu tinggi. Namun anak-anak muda masih akan berkembang. Tentu Raden Kudarupoko akan bertambah tinggi dan tegap. Inten Prawesti tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Bahkan tiba-tiba saja ia bertanya, Bagaimana dengan anak-anakmu, Nyai? Mereka sedang berbaring di dalam bilik, Putri. Apakah mereka sudah tenang? Iya, Putri. Tetapi anak perempuan itu
Agaknya masih selalu gelisah. Nyai, Tiba-tiba Inten bertanya sambil meletakkan nampan. kenapa aku belum pernah melihat anak-anakmu dahulu? Apakah anak-anakmu tidak pernah menengokmu saat kau bersama kami di Majapahit? Nyi Upih tersenyum. Katanya, Sebuah cerita yang memalukan sekali, Putri. Cerita yang mana yang kau maksud? Ah, sudahlah. Ceritakan, bukankah sudah lama kita meninggalkan Majapahit? Dan agaknya kita tidak akan kembali lagi. Ah, Nyi Upih menarik nafas dalam-dalam sambil menyiapkan makan bagi tamu-tamunya. Putri, sebaiknya aku menyelesaikan tugasku ini dahulu. Bukankah tamu itu akan segera dipersilahkan makan? Kau dapat menanak nasi sambil bercerita. Sebaiknya Putri ikut menemui tamu itu. Inten menggeleng sambil tersenyum. Katanya, Aku malu, Nyai. Ah, bukankah tamunya adalah saudara sendiri? Tetapi aku malu. wajah Inten menjadi kemerah-merahan. Sekarang ceritakan saja tentang anak-anak Nyai itu. Apakah menarik? Tentu, mereka akan menjadi kawan-kawanku bermain. Putri, dahulu aku ditinggalkan oleh suamiku. Aku dicerai olehnya. Anak-anakku itu dibawanya dan diserahkannya kepada seorang ibu tiri. Demikianlah berlangsung lama, sehingga akhirnya suamiku itu meninggal. Anak-anakku tidak kerasan tinggal bersama ibu tirinya. Mereka mencari aku ke kota, tetapi Majapahit sudah menjadi karang abang. Dari beberapa orang mereka mendengar perjalanan Pangeran Kuda Narpodo. Karena itulah, maka mereka menyusul perjalanan kita. Tetapi mereka terlambat bertahun-tahun. Tetapi Yang Maha Agung masih ingin mempertemukan anak dengan orang tuanya. Barangkali mereka menganggap lebih baik tinggal dengan ibu sendiri, betapapun sulitnya untuk mencari, daripada dengan ibu tiri. Tentu, Nyai. Siapakah nama mereka? Aku belum sempat bertanya, karena nampaknya mereka menjadi sangat letih, dan anak perempuanmu itu hampir pingsan. Aku menemukan mereka di pinggir jalan ketika aku mencari sayuran ke padukuhan. Aku hampir tidak mengenal mereka lagi. Tiba-tiba mata Nyai Upih menjadi basah. Inten tidak mendesaknya lagi. Ia tidak mau mengganggu perasaan Nyi Upih yang sudah hampir menjadi tenang kembali. Apalagi ia harus menyiapkan makan bagi tamu-tamunya yang tentu juga lelah dan lapar. Karena itu, Inten pun kemudian meninggalkan Nyi Upih yang mengisi waktunya dengan kesibukan di dapur, agar hatinya tidak selalu dipengaruhi oleh perasaan pedih melihat keadaan anak-anaknya. Tetapi Inten pun menjadi gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dari celah-celah pintu peringgitan yang terbuka, ia melihat kedua tamunya duduk bersama ibunya. Sekali-kali ia melihat kedua tamu itu mengangguk-angguk. Agaknya ibunya menceritakan berbagai kesulitan hidup yang dialaminya. Namun demikian, Inten tidak mau ikut menemui karena perasaan malu seorang gadis. Meskipun tamu itu adalah saudara sepupunya, tetapi sudah terlampau lama.
Inten Prawesti tidak bergaul dengan seseorang di luar lingkungannya, apalagi anak-anak muda. Tiba-tiba saja Inten Prawesti yang termangu-mangu teringat kepada suara seruling di kejauhan. Sudah agak lama ia tidak mendengar suara seruling yang sering didengarnya dekat dengan istananya. Tetapi sejak ia seolah-olah mengasingkan diri di dalam istananya, suara seruling itu pun tidak pernah didengarnya lagi. Aku memang tidak ingin melihat anak itu lagi. Desisnya. Ternyata anak muda itu bertabiat buruk. Ia mengambil seorang gadis yang kemudian diberikannya kepada orang lain. Dalam kegelisahan dan ketidaktentuan apa yang harus dilakukannya, Inten Prawesti pun kemudian memasuki bilik Nyai Upih. Hampir di luar sadarnya, ia mendekati kedua anak Nyi Upih yang berbaring dengan letihnya. Melihat kedatangan Inten Prawesti itu, anak laki-laki Nyi Upih itu pun segera bangkit. Meskipun kemudian ia harus menyeringai, tetapi adiknya ternyata tidak beranjak dari tempatnya. Punggungnya rasa-rasanya hampir patah setelah berjalan untuk waktu yang sangat lama, menyusuri daerah selatan sampai ke daerah Gunung Sewu. Berbaring sajalah, Berkata Inten Prawesti. kau tentu sangat letih. Maaf Putri, adikku memang sangat letih. Biarlah ia berbaring. Berkata Inten ketika melihat gadis itu akan bangkit. Jangan bangkit. Ampun Putri. Jangan segan. Tetaplah berbaring. Gadis itu pun kemudian meletakkan kepalanya kembali di atas tikar. Oh, kakimu berdarah. Berkata Inten Prawesti. Sedikit Putri. Jawab gadis itu. Inten Prawesti pun kemudian duduk di atas pembaringan Nyi Upih, sedang kedua anak-anak itu berbaring di atas tikar di lantai. Siapa namamu? Bertanya Inten Prawesti. Sangkan Putri, sedangkan adikku bernama Pinten. Oh, nama yang baik. Sangkan dan Pinten. Inten mengangguk-angguk. Jadi selama ini kau berjalan dari kota raja sampai ke lereng pegunungan ini. Iya Putri, perjalanan kami rasa-rasanya tidak akan berakhir. Tetapi kami bertekad menyelusuri jalan yang pernah dilalui oleh para bangsawan yang menyingkir dari kota raja. Akhirnya, Yang Maha Agung mempertemukan aku dengan Biyung. Kau berjalan setiap hari? Tidak Putri, kami berdua pernah berhenti di suatu tempat untuk waktu yang agak lama. Kami menghambakan diri pada seorang pedagang yang baik, tetapi ternyata keinginan kami untuk bertemu dengan Biyung sangat mendesak. Dan kalian berjalan lagi menempuh jarak yang sangat panjang. Sepanjang yang pernah ditempuh oleh Putri, tetapi agaknya keadaan adikku jauh lebih buruk dari keadaan Putri pada saat Putri sampai ke tempat ini. Tentu, di beberapa kesempatan aku masih sempat naik tandu. Sampai pada suatu saat, ayah terpisah dari seluruh pengikutnya atas kehendak ayah sendiri. Sangkan mengangguk-angguk, wajahnya yang kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari nampak keras dan kasar. Untuk beberapa lamanya Inten Prawesti berada di dalam bilik itu. Dengan perasaan iba, ia melihat anak-anak Nyi Upih yang sangat letih, apalagi Pinten. Namun Inten merasa senang atas kehadiran gadis itu,
karena dengan demikian ia akan mendapat kawan yang sebayanya. Meskipun agaknya Pinten masih agak lebih muda sedikit daripadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.